Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putra Anugrah Wibowo. Saya merupakan mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan mengenai profil dan inovasi dari seorang pemimpin. Pemimpin yang saya angkat yaitu Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ingin tahu lebih lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis dan politik. Pada 23 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo memberi kepercayaan kepada Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Prabowo Subianto adalah anak dari Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Joyo Hadikusumo, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Prabowo adalah cucu dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPAS pertama dan anggota BPUPKI. Dan jika ditelusuri lebih jauh lagi, leluhur Prabowo adalah Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gawang atau Kedu, yang bernama Raden Tumenggung Kartanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Merapat, Bupati Kadipaten Banyumas pertama. Prabowo kecil banyak menghabiskan waktunya di luar negeri dikarenakan mengikuti tugas ayahnya yang bernama Sumitro Joyo Hadikusumo yang bekerja sebagai ekonom. Dalam biografi Prabowo disebutkan bahwa Prabowo selalu berpindah-pindah tempat tinggal dari satu negara ke negara lainnya. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di luar negeri. Pendidikan sekolah dasar ditempuh di Hong Kong, kemudian pindah ke Victoria Institution, Malaysia, kemudian ke International School Swiss, dan Prabowo menamatkan pendidikan sekolah menengah atas di American School, London, United Kingdom pada tahun 1969. Setelah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri, pada tahun 1970, Prabowo Muda akhirnya memutuskan untuk menempuh pendidikan Akademi Militer Nasional di Magelang, Jawa Tengah saat usianya 19 tahun. Hanya perlu waktu 4 tahun, pada tahun 1974, akhirnya Prabowo Muda menuntaskan pendidikannya di Akademi Militer. Pada tahun 1976, Prabowo bergabung bersama Komando Pasukan Khusus atau disebut Kopassus. Sejak saat itulah Prabowo Muda mulai membangun karirnya di dunia militer hingga terpilih menjadi seorang Panglima Kostrat pada tahun 1998. Ada beberapa prestasi Prabowo Subianto di saat masih aktif menjadi TNI. 1. Sukses melaksanakan operasi Nanggala di Timur Timur. 2. Menjadi Komandan Jenderal Kopassus. 3. Menjadi Pangkostrat. 4. Berhasil bebaskan tawanan Mapenduma. 5. Kibarkan bendera Indonesia di Gunung Everest. Beberapa capaian telah ditorehkan Prabowo Subianto sejak menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Jilid kedua Presiden Joko Widodo. Salah satu capaian yang dapat diperhitungkan dari Prabowo adalah membentuk komponen cadangan TNI atau disebut dengan Komcat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau UU PSDN. Pembentukan Komcat oleh Prabowo ini terbilang istimewa mengingat UU PSDN disahkan pada era Menhan Riyamizat Riyakudu, yaitu saat Partai Prabowo, Partai Gerindra, berada di luar pemerintahan. Program ini pun sempat diwacanakan sejak pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak terrealisasikan. Kedua, Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo juga tercatat berhasil mendirikan rumah sakit modular Jenderal TNI LB Murdani di Merauke, Papua, hanya dalam tempo 20 hari untuk penanganan COVID-19 dan mendukung pelaksanaan PON 20 di Papua. Prabowo juga mengubah beberapa fasilitas pelatihan Kementerian Pertahanan di Jabodetabek untuk menjadi rumah sakit darurat COVID-19 saat awal gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Ketiga, Prabowo berhasil mengantongi lisensi pembuatan kapal tempur canggih Fregat Arrowhead 140 dari produsen asal Inggris, Babcock International. Kapal perang ini nantinya akan diproduksi PT PAL dan dilengkapi rudal permukaan dan udara. Upaya tersebut selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan belanja pertahanan mampu dikapitalisasi menjadi investasi. Tujuannya memprioritaskan industri pertahanan tanah air dan teknologinya bisa diadopsi langsung oleh Indonesia. Prestasi tersebut juga mengonfirmasi sejumlah hasil survei yang menempatkan Prabowo sebagai Menteri Terbaik Kabinet Indonesia Maju. Tidak heran juga elektabilitasnya tetap stabil dan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.